Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami muliakan Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa jabatan saya di dalam organisasi adalah di Ikadin sebagai Wakil Ketua Umum, yaitu di bawah pimpinan Dr. Teguh Samudra. Kemudian Ikadin 1 apa Ikadin 2 itu? Tadi ada Ikadin 1. Yang sana? Iya. Ya, oke. Kemudian di Kongres Advokat sebagai Vice President di dalam organisasi Kongres Advokat. Bapak Ketua dan anggota yang kami muliakan, bahwa pasang surut organisasi advokat yang terjadi di Indonesia, yaitu dimulai sejak masa Pradin, di mana pada masa Pradin itu juga sudah menjadi satu wadah, yaitu Persatuan Advokat Indonesia. Kemudian lahir organisasi yang lain, yaitu karena Pradin mendeklarasikan diri, yaitu dengan membentuk LBH pada waktu itu, ya, sehingga lahirlah organisasi-organisasi lain. Nah, Pradin kekuasaannya ini dipretelin, sehingga akhirnya advokat mengadakan musyawarah kembali, yaitu membentuk satu organisasi wadah tunggal, yaitu Ikadin. Namun keberhasilan membentuk wadah tunggal Ikadin ini juga gagal, karena pada waktu itu Ikadin hanya menerima advokat yang produk dikeluarkan oleh berdasarkan SK Menteri Kehakiman. Sementara pada waktu itu Pengadilan Tinggi sudah mengeluarkan juga pengacara praktek. Sehingga wadah tunggal Ikadin tersebut tidak berlangsung lama, maka lahirlah organisasi lain, yaitu seperti yang diakomodir di dalam aturan peralihan, yaitu pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 2003, yaitu adanya lahirlah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, dan yang terakhir adalah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 2003, berdasarkan pasal 32 ayat 2, yaitu 8 organisasi yang diakui di dalam Undang-Undang 18, ya ini membentuk satu komite kerja advokat Indonesia, yaitu untuk membuat suatu cikal bakal lahirnya suatu wadah tunggal sebagaimana dimaksud dengan pasal 28. Nah, yaitu pada waktu itu disebut dengan KKAI. Jadi KKAI ini sudah bekerja pada waktu itu, yaitu dengan mendata dan melakukan verifikasi seluruh advokat yang ada di Indonesia. Sehingga pada waktu itu dengan keberhasilan daripada KKAI memverifikasi seluruh anggota advokat Indonesia, yang pada waktu itu lebih kurang ada 16.000 advokat seluruh Indonesia, ini muncul yang namanya dideklarasikan oleh ketua-ketua dan sekretaris jenderal, yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia ini bermetamorfosa, yaitu menjadi Pradi, yaitu dideklarasikan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, yaitu pada waktu itu hanya baru mendeklarasikan nama, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, namun di dalam pelaksanaannya, Perhimpunan Advokat Indonesia ini tidak pernah mengakomodir daripada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 18 2003, yaitu ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi pasal ini adalah mengisyaratkan adanya single bar. Sementara di dalam prakteknya
Perhimpunan Advokat Indonesia pada waktu itu tidak membentuk suatu cabang-cabang di daerah, tidak membentuk suatu dewan perwakilan daerah, namun membuat 8 organisasi sebagai stakeholder. Sebagai contoh misalnya di dalam rekrutmen calon advokat, di mana IKADIN itu bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, misalnya bekerja sama dengan Fakultas Hukum, kemudian dengan membayar lisensi 10% itu kepada peradi daripada hasil rekrutmen tersebut. Sehingga yang terjadi adalah bukan peradi itu sebagai suatu single bar, namun adalah merupakan menjalankan suatu sistem federasi, yaitu mengangkat daripada 8 organisasi sebagai stakeholder daripada peradi. Hal ini dapat dibuktikan karena dengan terbentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia, 8 organisasi tidak pernah mengadakan musyawarah nasional, apapun namanya, yang membubarkan organisasi tersebut untuk tunduk atau masuk ke dalam satu organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, seiring dengan perjalanan tersebut, pada waktu itu banyak advokat, bahkan ribuan advokat, ini mengakomodir pasal 28 ayat 2, yaitu untuk membentuk satu organisasi advokat yang berdasarkan pasal 28, yaitu mengadakan suatu kongres. Ya, kongres yang pertama itu dilakukan adalah di Balai Sudirman yang dihadiri oleh ribuan, mengharapkan bahwa kongres ini akan melahirkan suatu single bar. Ternyata setelah lahirlah yang namanya pada waktu itu Dr. Enan Buyung Nasution mengatakan bahwa nama itu diambil dari, karena itu adalah merupakan kongres yang pertama, maka nama tersebut dijadikan suatu nama dari organisasi tersebut, sehingga namanya adalah Kongres Advokat Indonesia. Nah, kelahiran Kongres Advokat Indonesia ini juga mendapat resistensi yang keras, terutama dari Perhimpunan Advokat Indonesia dan stakeholdernya, yaitu IKADIN 2, kemudian AAI, IPHI, bukan IPHI, adalah SPI, dan lain-lainnya. Dan di dalam perjalanan ini ada 2 organisasi, yaitu adalah Peradi dan KAI. Namun dengan adanya intervensi, ya, kalau saya memandang bahwa tersebut adalah intervensi, yaitu dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 052 tahun 2009, telah diakomodir ada 3 organisasi. Ya, yang pertama adalah Peradi, yang kedua adalah KAI, yang ketiga adalah Peradin. Nah, dengan demikian, secara de facto dan de jure, kalaupun surat edaran Mahkamah Agung yang implikasinya itu beredar kepada kalangan advokat itu adalah merupakan suatu produk hukum, maka menurut kami ada 11 organisasi ditambah dengan IKADIN 2, maka menjadi 12 pasca Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Dengan demikian dapat dikatakan untuk menjadi suatu single bar adalah sampai hari ini tidak mungkin terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.